Dinikahi duda kaya teman ayah demi masa depanku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Senja merayap turun di beranda rumah kayu itu, mewarnai langit Jakarta dengan gradasi jingga dan ungu yang melankolis. Namun, keindahan langit tak mampu menandingi gurat keputusasaan yang terpancar dari wajah Luna. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, beban hidup terasa begitu berat memikul pundaknya yang ramping. Angin sore menerbangkan helaian rambut panjangnya yang tergerai bebas, seolah ikut merasakan kegelisahan hatinya. Di pangkuannya, tergeletak berkas-berkas surat tagihan yang semakin hari semakin menggunung. Bisnis kerajinan batik ayahnya, yang dulu menjadi kebanggaan keluarga, kini terancam gulung tikar. Pesanan sepi, modal menipis, dan rentenir terus mengejar dengan bunga yang mencekik leher. Di dalam rumah, terdengar suara batuk ayah yang semakin sering dan melemah. Ibunya, dengan mata sembab, berusaha tegar menyiapkan makan malam sederhana. Adik-adiknya, Risa yang berusia 10 tahun dan Dewa yang baru 7 tahun, bermain tanpa menyadari awan gelap yang menggantung di atas keluarga mereka. Luna menghela napas panjang. Ia ingat betul masa-masa indah beberapa tahun lalu, saat tawa riang selalu memenuhi rumah ini, saat batik-batik buatan ayah menghiasi butik-butik ternama, dan saat impian tentang masa depan cerah tampak begitu nyata. Namun, badai krisis ekonomi dan persaingan bisnis yang semakin ketat telah merenggut semuanya. Tiba-tiba, suara deru mobil mewah memecah keheningan senja. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah mereka yang reot. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria berwibawa dengan setelan jas mahal. Luna mengenalnya. Itu adalah Pak Broto. Pak Broto adalah sahabat karib ayahnya sejak lama. Ia seorang pengusaha properti sukses dan sering berkunjung ke rumah mereka di masa-masa jaya. Namun, beberapa tahun belakangan, intensitas pertemuan mereka berkurang seiring dengan kemunduran bisnis ayahnya. Luna bangkit berdiri, jantungnya berdebar tak menentu. Kedatangan Pak Broto sore ini terasa janggal. Biasanya, jika ingin bertemu ayahnya, Pak Broto akan memberi kabar terlebih dahulu. Luna, nak, sapa Pak Broto dengan senyum hangat namun matanya menyimpan kesungguhan. Ayahmu ada di dalam. Ada, Om Broto, jawab Luna dengan sopan, sedikit bingung. Mari, silakan masuk. Pak Broto mengikuti Luna masuk ke dalam rumah yang terasa pengap dan sederhana dibandingkan dengan kemewahan yang terpancar darinya. Ayah Luna, Pak Surya, yang sedang duduk di kursi rotan di ruang tamu, terkejut melihat kedatangan tamunya. Broto, ada apa gerangan sore-sore begini? Tanya Pak Surya dengan suara serak. Pak Broto menjabat tangan sahabatnya dengan erat, raut wajahnya menunjukkan keprihatinan. Surya, aku turut prihatin mendengar kabar tentang bisnismu. Pembicaraan mereka berlanjut di ruang tamu yang temaram. Luna hanya bisa mendengar samar-samar tentang kesulitan keuangan yang dihadapi keluarganya. Ia melihat raut wajah ayahnya semakin murung, sementara ibunya hanya bisa menunduk dalam diam. Setelah hampir 1 jam berlalu, Pak Broto memanggil Luna. Luna, bisa kita bicara sebentar di luar? Dengan perasaan gamang, Luna mengikuti Pak Broto kembali ke beranda. Senja kini telah berganti malam. Hanya rembulan sabit yang menerangi wajah serius Pak Broto. Luna, Pak Broto memulai dengan suara pelan namun tegas. Aku tahu ini akan sangat mengejutkanmu. Tapi, aku datang ke sini dengan sebuah tawaran. Luna menatap mata Pak Broto, menunggu dengan jantung berdebar kencang. Firasat buruk mulai menyelimutinya. Aku tahu betapa berat beban yang kalian hadapi saat ini. Hutang-hutang ayahmu, aku bisa melunasinya. Luna terkejut. Itu adalah jumlah yang sangat besar.
yang bahkan dalam mimpi terliarnya pun ia tak pernah membayangkan bisa mendapatkannya. Tapi, kenapa? Om? Tanya Luna dengan suara bergetar. Kenapa Om mau melakukan ini? Pak Broto menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Ada satu syaratnya, Luna. Luna terdiam, menunggu syarat yang pasti akan mengubah hidupnya selamanya. Aku ingin menikahimu. Bagai disambar petir di siang bolong, Luna membeku di tempatnya. Kata-kata Pak Broto menggema di telinganya, terasa tidak nyata dan mustahil. Menikah? Dengan sahabat ayahnya sendiri? Pria yang usianya jauh lebih tua darinya? Demi menyelamatkan masa depan keluarganya? Malam itu, di bawah rembulan yang pucat, takdir Luna mulai terukir dengan tinta keputusasaan dan pengorbanan. Sebuah keputusan besar yang akan membawanya ke dalam kehidupan mewah yang asing, namun juga ke dalam labirin konflik batin yang tak berujung. Keheningan malam setelah tawaran Pak Broto bagai dinding tak kasat mata yang memisahkan Luna dari realitas yang baru saja terungkap. Kata-kata itu menggantung di udara beranda, dingin dan tak terhindarkan. Menikah? Dengan Om Broto? Sahabat karib ayahnya? Otaknya menolak, jiwanya memberontak. Ini bukan jalan hidup yang pernah ia bayangkan, bukan pula akhir cerita yang ia impikan. Om, apa Om sungguh-sungguh? Bisiknya lirih, matanya nanar menatap wajah Pak Broto yang diterangi rembulan. Ia mencari celah, sebuah indikasi bahwa ini hanyalah mimpi buruk, atau mungkin kesalahpahaman yang mengerikan. Namun, sorot mata Pak Broto tetap tenang dan penuh keyakinan. Pak Broto menghela napas panjang, seolah turut merasakan beban berat yang kini menghimpit gadis di hadapannya. Saya tidak main-main, Luna. Saya tahu ini permintaan yang luar biasa, dan pasti sangat sulit kamu terima. Perbedaan usia kita, hubungan saya dengan ayahmu, semua itu pasti terasa aneh. Tapi, coba pikirkan lagi, Nak. Ini bukan hanya tentang hutang ayahmu. Ini tentang masa depan keluargamu, tentang adik-adikmu yang masih kecil. Jika bisnis ini gagal, apa yang akan terjadi pada mereka? Kata-kata Pak Broto bagai anak panah yang tepat mengenai sasaran. Luna menoleh ke arah jendela rumahnya, di mana samar-samar ia bisa melihat siluet ayah yang sedang berbicara pelan dengan ibu. Ia membayangkan wajah polos Risa dan Dewa, adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya sekolah dan kehidupan yang layak. Rasa tanggung jawab sebagai kakak sulung mencengkeram hatinya. Apa ayah tahu tentang ini? Tanya Luna lagi. Suaranya tercekat oleh air mata yang mulai menggenang. Ia berharap ada kesalahan, berharap ayahnya tidak mungkin menyetujui hal ini. Pak Broto mengangguk perlahan. Raut wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. Saya sudah berbicara panjang lebar dengan ayahmu kemarin malam, setelah kamu tidur. Awalnya, tentu saja, beliau sangat marah dan menolak ide ini mentah-mentah. Beliau merasa bersalah, merasa tidak pantas meminta pengorbanan sebesar ini dari putrinya. Tapi, setelah saya jelaskan kondisi keuangan kita yang sebenarnya, betapa mendesaknya situasi ini, dan bagaimana tidak ada jalan keluar lain yang realistis, beliau akhirnya, dengan berat hati, memberikan restunya. Restu. Kata itu terasa seperti vonis yang dijatuhkan padanya. Ayahnya, pahlawannya, kini merelakannya untuk menikah dengan pria yang seusia dengannya, demi menyelamatkan aset dan nama baik keluarga. Luna merasakan pengkhianatan yang pahit, meskipun ia tahu ayahnya pasti tidak punya pilihan lain. Bagaimana dengan ibu? Suara Luna hampir tak terdengar. Ia membayangkan wajah lembut ibunya, wanita yang selalu mengajarkannya tentang cinta dan pernikahan yang bahagia. Ibumu, beliau adalah seorang ibu, Luna. Beliau hanya ingin melihat anak-anaknya bahagia dan aman. Beliau tahu ini bukan pilihan ideal, tapi beliau percaya bahwa saya akan menjaga kamu dan keluargamu sebaik mungkin. Beliau melihat kesungguhan saya untuk membantu, jawab Pak Broto, nadanya berusaha meyakinkan. Luna merasakan ironi yang menusuk.
Dijaga? Ya, mungkin secara materi. Tapi bagaimana dengan hatinya? Bagaimana dengan kebahagiaannya sebagai seorang wanita? Apakah itu tidak penting? Ia merasa seperti pion dalam permainan catur yang rumit, digerakkan demi kepentingan orang lain. Malam itu menjadi saksi bisu pergulatan batin Luna yang hebat. Ia berjalan tanpa arah di kamarnya yang sederhana. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia membayangkan masa depannya bersama Pak Broto, sebuah kehidupan yang penuh kemewahan namun terasa dingin dan asing. Ia merindukan kehangatan cinta, sentuhan kasih sayang dari seseorang yang ia cintai dan mencintainya. Bayangan tentang pernikahan impiannya, dengan seorang pria seusianya yang berbagi mimpi dan tawa, kini terasa begitu jauh dan mustahil. Pagi menjelang dengan membawa kelelahan yang mendalam di mata Luna. Ayah memanggilnya ke ruang kerja, tempat bau tinta dan kertas batik yang dulu menenangkan kini terasa menyesakkan. Wajah ayah terlihat pucat dan matanya sembab. "Luna, nak," kata ayah dengan suara parau, menggenggam erat tangan Luna yang terasa dingin. Ayah tahu ini permintaan yang sangat berat. Percayalah, ayah tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Ayah tidak punya pilihan lain. Hanya Pak Broto yang bersedia dan mampu membantu kita keluar dari jurang ini. Air mata Luna kembali tumpah, membasahi tangan ayahnya. Ia memeluk pria yang selalu menjadi panutannya itu erat-erat, merasakan bahunya yang bergetar menahan kesedihan. Kenapa harus Luna? Ya? Kenapa Luna yang harus mengorbankan kebahagiaan Luna? Ayah membalas pelukannya, air matanya juga ikut menetes membasahi rambut Luna. "Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah yang tidak bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Maafkan ayah yang egois." Dalam isak tangis yang memilukan, Luna merasakan kehancuran hatinya. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang sama-sama menyakitkan. Menolak berarti melihat keluarganya hancur. Menerima berarti mengubur mimpinya sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut kepasrahan. Pertemuan keluarga yang canggung di rumah Pak Broto yang megah, pembicaraan singkat dan formal tentang rencana pernikahan, dan persiapan yang serba cepat dan mewah terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Luna merasa seperti boneka yang didandani dan dipajang. Ia melihat ibunya berusaha tegar demi dirinya, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan kekhawatiran. Risa dan Dewa tampak senang dengan semua perhatian dan hadiah yang mereka terima dari Pak Broto, tanpa mengerti pengorbanan besar yang sedang dilakukan kakak mereka. Di hari pernikahannya, Luna berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin yang mewah. Gaun putih dengan taburan payet berkilauan terasa berat di tubuhnya. Ia menatap bayangannya sendiri, seorang gadis muda dengan mata yang menyimpan kesedihan mendalam. Di sampingnya, seorang perias profesional berusaha menyunggingkan senyum di bibirnya yang pucat. Saat ia berjalan menuju altar, didampingi ayahnya yang tampak lebih tua dan lemah dari biasanya, Luna melihat Pak Broto berdiri tegap menunggunya. Wajah pria itu menunjukkan ketenangan dan sedikit senyum tipis. Di mata para tamu undangan yang berbisik-bisik kagum, mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Namun, di hati Luna, jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang tak bertepi. Saat penghulu bertanya tentang kesediaannya, Luna menarik napas dalam-dalam. Ia menatap wajah ayah dan ibunya yang duduk di barisan depan, air mata harapan dan kecemasan bercampur di mata mereka. Ia juga melihat wajah polos Risa dan Dewa yang melambaikan tangan padanya. Demi mereka, demi menyelamatkan keluarga yang ia cintai, ia harus melakukannya. "Saya bersedia," ucap Luna dengan suara yang terdengar lebih mantap dari yang ia rasakan. Seketika, air mata kembali menetes, kali ini bercampur dengan sedikit rasa getir dan pasrah. Ia telah mengucapkan janji suci pada seorang pria yang tidak ia cintai, mengikatkan dirinya pada takdir yang tidak pernah ia inginkan. Pengorbanan besar ini baru saja dimulai.
dan Luna hanya bisa berharap ia memiliki kekuatan untuk menjalaninya. Gerbang besi tinggi menjulang angkuh, memisahkan rumah megah Pak Broto dari hiruk-pikuk jalanan Jakarta. Luna menatapnya dari dalam mobil mewah yang kini menjadi kendaraan sehari-harinya. Rumah itu besar, bahkan terlalu besar untuk hanya dihuni oleh dua orang yang asing satu sama lain. Taman yang luas dengan air mancur yang menari-nari terasa dingin dan tanpa kehangatan, sama seperti hatinya. Hari-hari pertama pernikahan mereka terasa seperti mimpi yang aneh. Luna bangun di kamar tidur luas dengan perabotan mahal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pelayan-pelayan berseliweran, siap memenuhi segala kebutuhannya. Makanan lezat tersaji di meja makan panjang setiap hari. Namun, semua kemewahan ini terasa hampa tanpa kehadiran cinta dan kebersamaan yang tulus. Pak Broto memperlakukannya dengan sopan dan hormat, seperti seorang putri yang harus dilindungi. Ia memastikan Luna memiliki segala yang ia butuhkan secara materi. Kartu kredit tanpa batas, pakaian-pakaian desainer, dan berbagai fasilitas mewah lainnya tersedia untuknya. Namun, sentuhan lembut seorang suami, pelukan hangat, atau sekadar percakapan santai di malam hari tidak pernah ada. Mereka tidur di kamar yang sama, namun ranjang mereka terasa seperti garis batas yang tak terlewati. Pak Broto selalu tidur lebih dulu setelah memeriksa beberapa dokumen atau menerima telepon bisnis. Luna seringkali terjaga hingga larut malam, menatap langit-langit kamar yang tinggi, merindukan kehangatan pelukan ayah atau celotehan riang adik-adiknya. Sarapan pagi selalu menjadi momen canggung. Mereka duduk berhadapan di meja makan yang besar, dikelilingi oleh keheningan yang hanya dipecah oleh denting peralatan makan. Pak Broto akan membaca koran atau membahas sedikit tentang rencananya hari itu. Luna hanya menjawab seperlunya, merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Siang hari terasa begitu panjang dan membosankan. Luna mencoba menyibukkan diri dengan membaca buku-buku tebal dari perpustakaan Pak Broto atau berjalan-jalan di taman yang luas. Namun, hatinya tetap kosong. Ia merindukan kesederhanaan rumahnya dulu, kebersamaan dengan keluarganya, dan bahkan kesibukan membantu ayah di bengkel batik. Sesekali, ibu dan adik-adiknya datang berkunjung. Itu adalah saat-saat yang paling Luna nantikan. Melihat tawa Risa dan Dewa, mendengar cerita ibu tentang keadaan ayah, sedikit mengobati rasa rindunya. Namun, ia juga merasa bersalah karena kebahagiaan mereka saat ini dibayar dengan pengorbanannya. Pak Broto selalu menyambut kedatangan mereka dengan baik, memberikan hadiah-hadiah mahal untuk Risa dan Dewa, dan berbincang sopan dengan ibu. Namun, interaksi mereka terasa formal dan kaku. Tidak ada kehangatan layaknya hubungan antara menantu dan mertua. Seiring berjalannya waktu, Luna mulai menyadari bahwa Pak Broto adalah pria yang sangat tertutup. Ia jarang berbicara tentang dirinya sendiri, tentang masa lalunya, atau tentang perasaannya. Kehidupannya tampak sepenuhnya tercurah pada bisnisnya yang luas. Luna merasa seperti hidup dengan seorang asing, meskipun mereka berbagi atap yang sama. Suatu malam, saat Pak Broto sedang bekerja di ruang kerjanya hingga larut malam, Luna memberanikan diri untuk menghampirinya. Ia mengetuk pintu perlahan dan masuk setelah mendengar jawaban singkat dari dalam. "Silakan duduk," kata Pak Broto, menunjuk kursi di depan mejanya. Ia meletakkan penanya dan menatap Luna dengan tatapan yang sulit dibaca. Luna duduk dengan canggung di kursi besar itu, merasa kecil di ruangan yang begitu luas dan maskulin. Ia meremas jemarinya, mencoba merangkai kata-kata yang ingin ia sampaikan. Saya merasa kesepian di rumah ini." Akhirnya Luna berani membuka suara. "Semua ini terlalu mewah, terlalu sepi. Saya merindukan kehangatan." Pak Broto terdiam sejenak, menatap Luna dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya. "Saya mengerti, Luna. Ini pasti perubahan besar untukmu. Kamu masih muda, dan kamu terbiasa dengan kehidupan yang berbeda. Tapi,
pernikahan ini bukan hanya tentang materi, kan, Om? Tanya Luna dengan nada lirih. Seharusnya ada kebersamaan, percakapan, mungkin kasih sayang. Pak Broto menghela napas lagi. Kali ini terdengar lebih berat. Saya tidak tahu bagaimana menunjukkan kasih sayang seperti yang kamu harapkan, Luna. Hidup saya selama ini hanya tentang pekerjaan. Saya tidak terbiasa dengan keintiman. Pengakuan itu bagai pukulan di hati Luna. Jadi, pernikahan ini memang hanya sebatas transaksi? Hanya untuk menyelamatkan keluarganya dan memberinya seorang istri muda di sisinya? Apakah Om bahagia dengan pernikahan ini? Tanya Luna, memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu yang lebih pribadi. Pak Broto terdiam cukup lama. Sorot matanya menerawang jauh. Saya melakukan apa yang menurut saya benar. Saya membantu keluarga ayahmu. Dan saya memberikan kamu kehidupan yang lebih baik secara materi. Saya pikir itu sudah cukup. Jawaban itu membuat hati Luna semakin mencelos. Cukup? Apakah kebahagiaan seorang wanita hanya diukur dari materi? Apakah hatinya tidak berarti apa-apa? Tapi, saya bukan hanya sekadar seseorang yang Om bantu, kata Luna dengan suara yang mulai bergetar. Saya istri Om. Seharusnya ada lebih dari sekadar cukup. Pak Broto menatap Luna dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sedikit kebingungan, mungkin juga sedikit penyesalan di matanya. Saya akan berusaha, Luna. Saya akan mencoba untuk menjadi suami yang lebih baik untukmu. Tapi, beri saya waktu. Saya tidak tahu bagaimana memulainya. Luna mengangguk pelan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak tahu apakah janji Pak Broto itu tulus atau hanya sekadar ucapan untuk menenangkannya. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain berharap. Malam itu, Luna kembali ke kamar tidur mereka dengan hati yang lebih berat. Janji Pak Broto terasa seperti harapan semu di tengah lautan kesepian. Atap mewah ini memang melindunginya dari hujan dan panas, namun tidak mampu menghangatkan hatinya yang merana. Ia merasa terperangkap dalam sangkar emas, memiliki segalanya namun tidak memiliki apa yang paling ia inginkan, cinta yang tulus. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Luna di rumah mewah itu terus berlanjut dalam kesunyian. Ia mencoba mencari kesibukan sendiri, belajar memasak, membaca buku, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Namun, bayang-bayang pernikahan tanpa cinta terus menghantuinya. Ia mulai merindukan kebebasan, merindukan tawa dan kehangatan keluarga, dan merindukan seseorang yang bisa mencintainya apa adanya, bukan karena sebuah kesepakatan. Rutinitas di rumah mewah itu terus bergulir bagai air sungai yang tenang namun terasa dingin. Pak Broto, dengan dedikasi penuh, menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor atau dalam perjalanan bisnis. Sementara itu, Luna terperangkap dalam sunyi dan kemewahan yang terasa hampa. Janji samar Pak Broto tentang perubahan sikap masih belum menampakkan wujud nyata, meninggalkan Luna dalam kerinduan akan kehangatan dan kebersamaan yang seharusnya menjadi fondasi sebuah pernikahan. Suatu sore yang terasa begitu panjang dan membosankan, ketika Pak Broto sedang menghadiri pertemuan penting di pusat kota, Luna merasakan gelombang kejenuhan yang tak tertahankan. Rumah besar itu, dengan segala kemegahannya, terasa seperti penjara berlapis emas. Ia berjalan tanpa tujuan dari satu ruangan ke ruangan lain, mencoba mencari pelipur lara atau sekadar pengalih perhatian. Langkahnya tanpa sadar membawanya ke depan pintu ruang kerja Pak Broto. Ruangan itu selalu terasa terlarang baginya, sebuah wilayah pribadi yang jarang sekali ia masuki. Namun, sore itu, dorongan rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatiannya. Dengan jantung berdebar pelan, Luna memutar kenop pintu dan melangkah masuk. Aroma khas ruang kerja Pak Broto langsung menyambutnya. Campuran wangi kertas tua, tinta, dan sentuhan maskulin parfumnya yang samar.
Cahaya senja yang keemasan menari-nari di antara rak-rak buku mahoni yang menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit, menyimpan ribuan kisah dan pengetahuan yang belum terjamah oleh Luna. Lukisan-lukisan berbingkai tebal menghiasi dinding, menampilkan lanskap Eropa yang megah dan beberapa potret pria parubaya dengan ekspresi serius yang tidak ia kenali. Pandangan Luna kemudian tertuju pada meja kerja Pak Broto yang besar dan kokoh. Permukaannya tertata rapi, hanya beberapa tumpuk dokumen yang diikat rapi, sebuah pena emas yang berkilauan, dan sebuah bingkai foto perak berisi potret dirinya saat pernikahan mereka, sebuah pengingat formalitas hubungan mereka. Namun, di sudut meja, tersembunyi di antara tumpukan buku, Luna melihat sebuah kotak kayu kecil. Warnanya coklat tua dengan ukiran samar yang sudah pudar. Permukaannya sedikit berdebu, menandakan bahwa kotak itu sudah lama tidak tersentuh. Rasa ingin tahu yang kuat mendorong Luna untuk mendekati kotak itu. Ia meraihnya dengan tangan gemetar dan membukanya perlahan. Engselnya berdecit pelan, memecah keheningan ruangan. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa helai surat yang kertasnya sudah menguning dan rapuh, diikat dengan pita pudar berwarna biru. Di bawah surat-surat itu, terdapat beberapa foto hitam putih yang tepinya melengkung dan warnanya memudar seiring waktu. Dan di bagian paling bawah, Luna menemukan sebuah buku harian dengan sampul kulit berwarna coklat tua yang tampak usang dan lembut karena sering disentuh. Jantung Luna berdebar semakin kencang. Ia merasa seperti seorang arkeolog yang menemukan artefak kuno, menyimpan potongan-potongan masa lalu yang tersembunyi. Ini adalah jendela menuju sisi kehidupan Pak Broto yang selama ini tertutup rapat baginya. Dengan hati-hati, Luna mengambil salah satu foto hitam putih. Di dalamnya, seorang Pak Broto yang tampak jauh lebih muda, dengan rambut hitam legam dan senyum lebar yang memperlihatkan lesung pipit di pipinya, berdiri berdampingan dengan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu memiliki rambut panjang bergelombang yang terurai bebas dan mata yang memancarkan kebahagiaan. Mereka saling menggandeng tangan, dan aura cinta serta kebersamaan terpancar jelas dari potret itu. Luna merasakan sentuhan aneh di hatinya, campuran antara penasaran dan sedikit rasa cemburu pada masa lalu yang tidak ia kenal. Foto berikutnya menampilkan pemandangan yang lebih mengejutkan. Di sana, Pak Broto terlihat lebih muda lagi, merangkul ayahnya, Pak Surya. Keduanya tertawa lepas, menunjukkan keakraban yang mendalam. Dan di antara mereka, berdiri wanita yang sama dari foto sebelumnya, tersenyum cerah ke arah kamera. Mereka bertiga tampak seperti sahabat karib, terikat oleh hubungan yang erat. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan di benak Luna bagai kawanan kupu-kupu yang terbang tak beraturan. Siapakah wanita misterius ini? Mengapa ia begitu dekat dengan Pak Broto dan ayahnya? Apakah ia bagian dari masa lalu mereka yang tidak pernah ia ketahui? Kemudian, Luna mengambil buku harian bersampul kulit. Sentuhan kulitnya terasa lembut dan hangat di jemarinya. Dengan hati-hati, ia membukanya pada halaman pertama. Tulisan tangan di dalamnya rapi, dengan gaya klasik yang sedikit formal namun tetap menyimpan emosi yang mendalam. Luna membaca beberapa paragraf secara acak. Kata-kata itu mengungkapkan kerinduan yang mendalam pada seseorang, harapan yang pupus, dan kesedihan yang tak berujung. Sebuah nama berulang kali muncul di setiap halaman yang ia baca. Ratih. Ratih. Bisik Luna pelan. Nama itu terasa asing di lidahnya namun entah mengapa menimbulkan rasa penasaran yang begitu kuat. Ia terus membaca, semakin dalam menyelami lembaran-lembaran usang itu. Dari setiap kalimat yang ia resapi, Luna mulai memahami bahwa Ratih adalah sosok yang sangat penting dan dicintai oleh Pak Broto di masa lalunya. Hubungan mereka tampak sangat dekat, bahkan mungkin lebih dari sekadar persahabatan. Namun, di balik setiap kenangan indah, tersirat nada kehilangan yang mendalam dan penyesalan yang pahit. Tiba-tiba, suara deru mobil yang familiar memecah keheningan rumah.
Pak Broto sudah kembali lebih cepat dari yang ia perkirakan. Panik menyergap Luna. Ia segera menutup buku harian dan mengembalikan semua foto serta surat ke dalam kotak dengan tergesa-gesa. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan kotak itu kembali di sudut meja, berusaha sekuat tenaga menyembunyikan jejak bahwa ia telah menyentuhnya dan membaca isinya. Jantung Luna masih berdebar kencang seperti genderang perang saat Pak Broto memasuki ruang kerja. Pria itu tampak lelah setelah perjalanan dan pertemuan yang panjang. "Luna, kamu ada di sini?" tanya Pak Broto. Nada suaranya sedikit terkejut melihat istrinya di ruang pribadinya. "Ah, iya, Om. Saya hanya mencari buku untuk dibaca," jawab Luna dengan suara yang berusaha ia buat setenang mungkin, meskipun kegugupan terasa jelas dalam intonasinya. Ia menyembunyikan tangannya di belakang punggung, berharap Pak Broto tidak melihat debu tipis di jemarinya. Pak Broto mengangguk tanpa curiga, melepas jasnya dan menggantungkannya di sandaran kursi. "Kamu bisa membaca buku apa saja di sini. Kalau ada yang kamu cari, lain kali katakan saja padaku." Luna mengangguk cepat, merasa lega karena Pak Broto tidak menyadari apapun. Ia segera pamit keluar dari ruang kerja itu, meninggalkan Pak Broto yang kembali berkutat dengan setumpuk dokumen di mejanya. Namun, pikiran Luna dipenuhi dengan penemuan di dalam kotak kayu itu. Siapakah sebenarnya Ratih? Apa hubungannya dengan Pak Broto dan juga dengan ayahnya? Dan mengapa masa lalu itu terasa begitu kelam dan penuh misteri? Rasa ingin tahu dan kecurigaan kini bercokol kuat di hatinya, perlahan mengikis kesabarannya dan menumbuhkan tekad untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Malam itu, setelah penemuan di ruang kerja Pak Broto, tidur Luna tidak lagi nyenyak. Alam bawah sadarnya dipenuhi oleh serpihan-serpihan masa lalu yang baru ia intip. Wajah anggun Ratih, dengan senyumnya yang kadang cerah dan kadang menyimpan kesedihan yang samar, berulang kali hadir dalam mimpinya. Suara-suara samar ayahnya dan Pak Broto berbisik-bisik dalam percakapan yang tidak jelas, seolah mereka sedang berbagi rahasia yang tidak bisa ia dengar sepenuhnya. Nama, Ratih, terucap lirih di antara bisikan-bisikan itu, sebuah melodi asing yang kini terasa dekat namun tetap misterius. Luna terbangun dengan jantung berdebar kencang, tubuhnya terasa lelah meskipun matanya baru saja terbuka. Peluh dingin membasahi pelipisnya, sisa-sisa mimpi yang membingungkan masih melekat kuat dalam benaknya. Perasaan gelisah dan penasaran kembali menyeruak, semakin kuat setelah ia membaca surat-surat dan buku harian itu. Sosok Ratih, yang belum pernah ia temui, kini terasa begitu nyata dan penting, seolah ia adalah benang merah yang menghubungkan masa lalu Pak Broto dengan pernikahannya yang terasa hampa. Keesokan harinya, Luna berusaha keras untuk bersikap di hadapan Pak Broto. Ia menemaninya sarapan di ruang makan yang megah namun sunyi, menjawab pertanyaan-pertanyaan formal Pak Broto tentang rencananya hari itu dengan singkat dan tanpa emosi. Namun, di balik ketenangannya, pikirannya terus berkecamuk. Ia ingin sekali bertanya tentang Ratih, tentang masa lalu mereka bertiga, namun keberaniannya selalu menciut setiap kali ia membuka mulut. Ada rasa takut yang tidak jelas, takut menyinggung luka lama Pak Broto atau mengungkap rahasia yang lebih dalam. Setelah Pak Broto berangkat ke kantor dengan mobil mewahnya, meninggalkan Luna kembali dalam kesunyian rumah besar itu, rasa ingin tahunya semakin tak tertahankan. Ia merasa tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ia harus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantuinya. Dengan langkah hati-hati, Luna kembali menyelinap ke ruang kerja Pak Broto. Kotak kayu itu masih tergeletak di sudut meja, di bawah tatapan dingin lukisan-lukisan para leluhur, seolah memanggilnya untuk mengungkap kisah yang tersembunyi di dalamnya. Kali ini, Luna tidak hanya melihat, ia mengambil surat-surat yang terikat dengan pita biru yang warnanya sudah memudar. Kertas-kertas itu terasa rapuh dan lembut di tangannya, menyimpan jejak waktu dan emosi yang mendalam. Ia membaca satu persatu dengan saksama, meresapi setiap kata yang tertulis di sana.
Surat-surat itu ternyata adalah korespondensi romantis antara Pak Broto muda dan Ratih. Kata-kata yang mereka gunakan begitu puitis dan penuh dengan gairah cinta seorang muda. Mereka saling mengungkapkan kerinduan yang membara saat terpisah, berbagi mimpi-mimpi indah tentang masa depan yang mereka bayangkan bersama, tentang rumah yang akan mereka bangun, dan tentang anak-anak yang akan mereka besarkan. Luna merasakan sentuhan pedih di hatinya saat membaca betapa dalamnya cinta yang pernah ada di antara mereka. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan cinta sebesar itu. Di salah satu surat, yang tanggalnya beberapa tahun sebelum pernikahannya dengan Pak Broto, Luna menemukan sebuah kalimat yang membuatnya terkejut dan semakin bingung. Ratih menulis tentang persahabatannya yang sangat erat dengan Surya, ayah Luna. Ia menggambarkan ayahnya sebagai sosok yang hangat, lucu, dan selalu ada untuk mereka berdua. Mereka bertiga, Ratih, Broto, dan Surya, tampak seperti trio sahabat karib yang tak terpisahkan, berbagi suka dan duka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Luna semakin merasa ada sesuatu yang hilang dalam potongan cerita ini. Mengapa ayahnya tidak pernah sekalipun bercerita tentang Ratih? Mengapa Pak Broto, yang kini menjadi suaminya, tidak pernah menyebut namanya di hadapannya? Apa sebenarnya yang terjadi pada wanita secantik dan sepenting itu dalam kehidupan dua pria yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya? Dengan tangan gemetar, Luna kemudian membuka kembali buku harian bersampul kulit. Ia mencari entry-entry yang ditulis pada periode waktu yang lebih akhir, mendekati tanggal terakhir yang tertulis. Nada dalam buku itu perlahan berubah, seiring berjalannya waktu. Kebahagiaan dan harapan yang mendominasi halaman-halaman awal mulai digantikan oleh kecemasan yang samar, kemudian berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Ada beberapa catatan yang menceritakan tentang kesehatan Ratih yang semakin memburuk, tentang perjuangannya melawan penyakit yang perlahan namun pasti menggerogoti tubuhnya yang dulu sehat dan penuh vitalitas. Pak Broto menulis tentang kekhawatiran dan keputusasaannya saat melihat wanita yang dicintainya semakin lemah dari hari ke hari. Di halaman terakhir yang tertulis, dengan tinta yang tampak sedikit memudar, Luna menemukan sebuah kalimat yang membuatnya terhenyak dan air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. Aku tahu waktuku tidak banyak lagi. Broto, Surya, jagalah kenangan tentang kita. Jangan biarkan cinta kita pudar. Di bawah kalimat itu tertera tanggal yang menunjukkan bahwa itu ditulis beberapa tahun sebelum Luna menikah dengan Pak Broto. Air mata Luna akhirnya tumpah, jatuh tanpa bisa ia cegah dan membasahi halaman usang itu, memburamkan tinta yang menyimpan jejak terakhir Ratih. Jadi, Ratih sudah meninggal dunia? Itu sebabnya Pak Broto selalu tampak begitu dingin, begitu tertutup pada emosinya? Kehilangan cinta pertamanya ternyata telah meninggalkan luka yang begitu dalam dan permanen di hatinya. Sebuah luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Namun, di tengah rasa iba yang mulai tumbuh terhadap Pak Broto, pertanyaan lain yang lebih mendasar dan menyakitkan muncul di benak Luna. Mengapa Pak Broto menikahinya? Apakah pernikahannya ini memiliki kaitan dengan Ratih dan persahabatannya dengan ayahnya? Apakah ia hanyalah seorang pengganti, seorang pengingat yang samar akan masa lalu yang hilang dan tidak akan pernah kembali? Apakah ia hanya dibutuhkan untuk mengisi kekosongan di hati seorang pria yang masih mencintai wanita lain? Perasaan Luna bercampur aduk. Ada rasa iba yang tulus terhadap Pak Broto yang ternyata menyimpan duka yang begitu mendalam dan kehilangan yang tak terperi. Namun, di saat yang sama, ada juga rasa sakit dan kebingungan yang menusuk hatinya karena ia merasa pernikahannya dibangun di atas bayang-bayang masa lalu orang lain, tanpa cinta yang tulus dari suaminya. Ia menutup buku harian itu dengan hati yang terasa berat dan sesak. Penemuan ini memang memberikan beberapa jawaban, namun justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan dan kecurigaan yang menggerogoti ketenangannya. Ia merasa harus mencari tahu lebih banyak tentang Ratih dan hubungannya yang sebenarnya dengan Pak Broto serta ayahnya.
Kebenaran tentang masa lalu yang tersembunyi ini mungkin menjadi kunci untuk memahami pernikahannya saat ini dan menentukan arah masa depannya sendiri. Dengan tekad yang bulat, Luna memutuskan untuk berbicara langsung dengan ayahnya. Mungkin ayahnya, sebagai sahabat dekat Pak Broto dan juga orang yang mengenal Ratih, bisa memberikan jawaban yang selama ini ia cari. Ia harus memberanikan diri untuk membuka percakapan yang selama ini ia hindari karena takut menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Kebenaran, meskipun pahit, lebih baik daripada hidup dalam ketidakpastian dan keraguan yang terus menghantuinya. Tekad Luna untuk mengurai benang kusut masa lalu yang tersembunyi di balik pernikahannya semakin membara. Ia merasa seperti detektif yang mengumpulkan petunjuk-petunjuk samar. Dan kini ia membutuhkan saksi kunci untuk mengungkap kebenaran sepenuhnya. Pagi itu, setelah semalam suntuk bergumul dengan pikirannya, Luna memutuskan untuk kembali ke rumah masa kecilnya, mencari jawaban dari satu-satunya orang yang mungkin mengetahui keseluruhan cerita. Ayahnya. Perjalanan menuju rumah sederhana itu terasa seperti perjalanan kembali ke masa lalu yang kontras dengan kehidupannya saat ini. Mobil mewah yang dikendarai sopir Pak Broto meluncur mulus di jalanan Jakarta, melewati gang-gang sempit dan rumah-rumah sederhana yang menyimpan kenangan indah dan pahit Luna. Ia memandang keluar jendela, mengingat tawa riang bersama Risa dan Dewa di ruang tamu kecil, kehangatan pelukan ibu saat ia merasa sedih, dan nasihat bijak ayah di beranda saat senja menyapa. Semua itu terasa begitu jauh, terpisah oleh jurang kemewahan dan kesepian yang kini mengelilinginya. Sesampainya di rumah, Luna disambut dengan senyum hangat namun penuh kekhawatiran dari ibunya, dan pelukan erat dari Risa dan Dewa yang selalu antusias dengan kedatangannya. Namun, ia menangkap gurat kelelahan yang lebih dalam di wajah ibunya, dan tatapan mata ayahnya yang tampak gelisah dan berusaha menghindari kontak matanya. Ada aura tegang yang terasa berbeda dari kunjungan-kunjungan sebelumnya. Setelah berbincang sebentar tentang kabar masing-masing, basa-basi yang terasa hambar di tengah gejolak batin Luna, ia memberanikan diri untuk membuka percakapan yang sebenarnya. Ayah, ada hal penting yang ingin Luna tanyakan. Sesuatu yang mengganggu pikiran Luna akhir-akhir ini. Ayah Luna, Pak Surya, yang sedang duduk di kursi rotan kesayangannya di beranda, tampak sedikit terkejut dengan nada serius putrinya. Ia mengalihkan pandangannya dari tanaman bougainville di pot yang tampak berbunga lebat ke wajah Luna yang terlihat tegang. "Ada apa, Nak? Katakanlah." Luna menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Luna menemukan beberapa foto dan sebuah buku harian di ruang kerja Om Broto, tentang seorang wanita bernama Ratih. Seketika, raut wajah Pak Surya berubah drastis. Warna kulitnya tampak sedikit pucat, dan kegelisahan terpancar jelas dari matanya yang kini bergerak gelisah. Ia mengalihkan pandangannya lagi, kali ini ke arah taman yang tampak sunyi. Ibu Luna, yang sedang menemani Risa dan Dewa bermain congklak di ruang tengah, ikut menoleh dengan ekspresi khawatir yang tak bisa disembunyikan. Suasana di rumah itu tiba-tiba terasa berat dan penuh dengan antisipasi. "Ratih," gumam Pak Surya pelan. Nama itu bagai mantra yang membangkitkan kenangan lama dan menyakitkan. Ia mengusap wajahnya dengan tangan yang terlihat sedikit gemetar. "Iya, Ayah. Di foto-foto itu, Ayah juga sering terlihat bersama mereka. Dan di surat-surat yang Luna baca, terlihat jelas betapa dalamnya cinta Om Broto pada Ratih. Luna juga membaca di buku hariannya tentang penyakit yang diderita Ratih dan tentang kepergiannya." Lanjut Luna dengan hati-hati, mengamati setiap perubahan ekspresi di wajah ayahnya. Ia bisa merasakan bahwa ia telah menyentuh luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Pak Surya terdiam cukup lama, sorot matanya menerawang jauh, seolah melihat kembali ke masa lalu yang kelam. Ia menghela napas berat, sebuah desahan yang syarat dengan kesedihan dan penyesalan, sebelum akhirnya membuka suara. "Ya, Luna, Ratih adalah sahabat baik Ayah dan Broto dulu. Kami bertiga sudah seperti saudara sejak masa muda.
Kami berbagi banyak hal, mimpi, dan tawa. Lalu, kenapa ayah tidak pernah bercerita tentangnya pada Luna? Dan kenapa Om Broto juga tidak pernah sekalipun menyebut namanya di hadapan Luna? Tanya Luna dengan nada penuh kebingungan dan sedikit kekecewaan. Ia merasa ada bagian penting dari masa lalu keluarganya yang sengaja disembunyikan darinya. Pak Surya menatap Luna dengan tatapan mata yang penuh penyesalan dan rasa bersalah. Ini adalah kisah yang sangat menyakitkan. Nak, setelah Ratih pergi, Broto sangat terpukul. Kehilangan Ratih adalah pukulan terberat dalam hidupnya. Ia tidak pernah mau membicarakannya lagi, bahkan dengan ayah sekalipun. Ayah juga menghargai perasaannya dan memilih untuk tidak mengungkit masa lalu yang begitu menyakitkan baginya. Kami berdua sepakat untuk menyimpan kenangan tentang Ratih dalam hati masing-masing. Tapi, apa hubungan Ratih dengan pernikahan Luna dan Om Broto? Tanya Luna lagi. Suaranya kini dipenuhi oleh urgensi dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Pertanyaan inilah yang paling menggerogoti hatinya sejak ia menemukan jejak masa lalu itu. Pak Surya terdiam lagi. Kali ini tampak lebih gelisah dan tidak nyaman. Ia bangkit dari duduknya di kursi rotan dan mulai berjalan mondar-mandir di sepanjang beranda yang sempit. Ibu Luna menghampirinya dan menggenggam erat tangan suaminya, memberikan dukungan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Risa dan Dewa, yang merasakan perubahan suasana, menghentikan permainan mereka dan menatap kakak dan orang tua mereka dengan bingung. Luna, ada hal yang sangat penting yang harus kamu ketahui, kata Pak Surya akhirnya, suaranya terdengar berat dan bergetar. Ia menghentikan langkahnya dan menatap mata Luna dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sebelum Ratih sakit parah, sebelum ia tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi, ia memiliki sebuah permintaan. Luna menatap ayahnya dengan tatapan penuh harap dan kecemasan yang bercampur aduk. Permintaan apa yang bisa begitu kuat hingga mampu memengaruhi takdir pernikahannya saat ini? Ratih tahu betapa besar cinta Broto padanya dan betapa ia akan sangat kesepian setelah ia pergi. Ia juga tahu betapa ayah menyayangi Broto sebagai sahabat, sudah seperti saudara sendiri. Dalam kondisinya yang lemah, Ratih meminta ayah untuk berjanji, untuk menjodohkan Broto dengan seorang wanita yang baik hati, yang bisa menjaganya di masa depan dan memberikan keturunan. Luna terkejut mendengar pengakuan ayahnya. Jadi, pernikahannya ini ternyata adalah amanat dari seorang wanita yang dicintai Pak Broto di masa lalu? Ia merasa seperti pion kecil dalam sebuah rencana besar yang sudah diatur jauh sebelum ia mengenalnya. Sebuah rencana yang didasari oleh rasa kehilangan dan persahabatan yang mendalam. Dan, kenapa harus Luna? Ayah? Tanya Luna dengan suara bergetar, merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Di antara semua wanita di dunia ini, mengapa ayah memilih Luna untuk menikah dengan sahabat ayah sendiri, seorang pria yang jauh lebih tua? Pak Surya menghentikan langkahnya dan menatap Luna dengan tatapan mata yang penuh penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Luna, saat itu, kondisi ekonomi keluarga kita sedang berada di titik nadir. Bisnis batik ayah terancam bangkrut, hutang menumpuk, dan ayah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu, Broto datang menawarkan bantuan yang sangat besar. Ia bilang, ia bersedia melunasi semua hutang kita dan menjamin masa depan kalian, asalkan kamu bersedia menikah dengannya. Air mata Luna mulai menetes tanpa bisa ia tahan. Jadi, ini semua bukan hanya tentang amanat dari seorang wanita di masa lalu, tapi juga tentang hutang dan keputusasaan ayahnya. Ia merasa seperti harga diri keluarganya yang ditukar dengan sebuah pernikahan tanpa cinta. Sebuah pengorbanan besar yang bahkan tidak ia sadari sepenuhnya. Ayah, apakah Om Broto, apakah dia mencintai Luna? Tanya Luna dengan suara lirih, meskipun jauh di lubuk hatinya ia sudah tahu jawabannya. Ia hanya ingin mendengar penegasan, meskipun itu akan menyakitkan. Pak Surya menunduk. Pak Surya menunduk, tidak berani menatap mata putrinya yang penuh dengan kekecewaan dan kesedihan.
Broto sangat menghormatimu, nak. Ia akan menjagamu dan keluargamu dengan baik. Ia adalah pria yang bertanggung jawab. Tapi, tentang cinta, mungkin itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Ayah berharap begitu. Jawaban ayahnya bagai pisau tajam yang mengiris hatinya. Ia menikahi seorang pria yang tidak mencintainya, bukan atas dasar ketertarikan atau perasaan yang mendalam, melainkan karena sebuah permintaan dari masa lalu dan beban ekonomi keluarganya. Masa depannya telah ditentukan oleh masa lalu orang lain dan kesulitan yang menghimpit keluarganya. Luna merasa hancur dan terhianati, meskipun ia tahu ayahnya melakukan semua itu demi kebaikan mereka. Semua kepingan teka-teki itu kini mulai tersusun dengan jelas, membentuk gambaran yang menyakitkan tentang pernikahannya. Ia menikah dengan seorang duda kaya, sahabat ayahnya, bukan karena cinta, melainkan karena sebuah amanat dari masa lalu dan kebutuhan ekonomi keluarganya. Ia adalah jaminan masa depan keluarganya, bukan seorang istri yang dicintai. Air mata Luna terus mengalir, membasahi pipinya tanpa bisa ia kendalikan. Ia merasa terperangkap dalam sebuah pernikahan tanpa cinta, hidup di bawah bayang-bayang wanita lain yang masih dicintai suaminya, dan terikat oleh hutang budi keluarganya yang mungkin tidak akan pernah bisa ia bayar sepenuhnya. Masa depannya tampak suram dan tanpa harapan, terbungkus dalam kemewahan yang terasa dingin dan hampa. Setelah percakapan yang membongkar rahasia masa lalu dengan ayahnya, Luna kembali ke rumah megah Pak Broto dengan perasaan yang berkecamuk. Kebenaran pahit tentang fondasi pernikahannya terasa seperti bongkahan es dingin yang menghantam ulu hatinya, membuatnya sulit bernapas. Ia kini memahami dinding tak kasat mata yang selama ini memisahkan dirinya dan Pak Broto. Hati pria itu ternyata masih sepenuhnya tertambat pada Ratih, dan Luna hanyalah pelengkap, seorang pemeran pengganti yang ditunjuk oleh takdir dan amanat masa lalu. Malam itu, waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Luna duduk gelisah di ruang keluarga yang luas dan mewah namun terasa dingin dan asing. Ia menunggu kedatangan Pak Broto, pria yang kini berstatus sebagai suaminya namun hatinya terasa begitu jauh. Ia ingin berbicara, meluapkan semua kekecewaan dan kebingungannya, meskipun ia tidak yakin kata-katanya akan mampu menembus tembok kenangan yang mengurung hati Pak Broto. Tepat tengah malam, suara deru mobil Pak Broto terdengar memasuki halaman rumah. Tak lama kemudian, pria itu muncul di ambang pintu ruang keluarga, tampak lelah setelah seharian berkutat dengan bisnisnya. Ia sedikit terkejut melihat Luna masih terjaga, duduk seorang diri di sofa beludru yang besar. "Luna, kamu belum tidur?" tanya Pak Broto dengan nada datar, melepaskan dasinya dan melonggarkan kerah kemejanya. Luna menggeleng pelan, menatap mata suaminya dengan keberanian yang baru ia kumpulkan. "Ada yang ingin Luna bicarakan, Om. Ini penting." Pak Broto menghela napas panjang, seolah sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Ia berjalan mendekat dan duduk di sofa yang berlawanan, mempertahankan jarak formal yang selama ini menjadi ciri khas interaksi mereka. "Ada apa?" tanyanya singkat. Sorot matanya menunjukkan kelelahan dan sedikit kecemasan. Luna memberanikan diri menatap mata suaminya lekat-lekat, berusaha menyampaikan semua emosi yang berkecamuk dalam dirinya. Luna tahu tentang Ratih. Ekspresi wajah Pak Broto seketika berubah drastis. Keterkejutan yang mendalam, dan sedikit kepanikan bercampur aduk di matanya yang tampak sayu. Ia terdiam sejenak, seolah kehilangan kata-kata untuk merespons pengakuan Luna. Ayah menceritakan semuanya," lanjut Luna dengan suara pelan namun tegas, berusaha menjaga agar air matanya tidak tumpah. "Tentang persahabatan kalian sejak muda, tentang betapa dalamnya cinta Om pada Ratih, dan tentang permintaannya sebelum ia meninggal dunia." Keheningan yang tebal dan menyakitkan menyelimuti ruangan itu. Pak Broto menundukkan kepalanya, kedua tangannya bertaut di pangkuannya. Raut wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam,
bayangan duka masa lalu kembali menghantuinya. Saya tidak tahu kamu akan mengetahuinya. Akhirnya Pak Broto berucap lirih, suaranya nyaris berbisik. Saya pikir, itu adalah bagian dari masa lalu yang sebaiknya tidak diungkit lagi. Saya tidak ingin membebani pikiranmu. Tapi, itu adalah masa lalu yang secara langsung memengaruhi masa depan Luna. Om, balas Luna dengan nada yang sedikit meninggi, meskipun suaranya masih bergetar menahan emosi. Pernikahan ini, ternyata bukan didasari oleh keinginan dan perasaan kita berdua. Luna merasa seperti bagian dari rencana orang lain. Pak Broto mengangkat kepalanya dan menatap Luna dengan tatapan mata yang penuh penyesalan dan sedikit kebingungan. Saya tahu ini berat untukmu, Luna. Saya tidak bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Saya melakukan ini juga demi kebaikan keluargamu. Ayahmu sedang dalam kesulitan besar, dan saya ingin membantu mereka keluar dari masalah itu. Pernikahan ini adalah cara terbaik yang saya pikirkan saat itu. Tapi, mengapa harus dengan menikahi Luna, Om? Tanya Luna. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mulai menggenang di pelupuk matanya dan menetes perlahan di pipinya. Apakah Luna hanya pengganti Ratih? Apakah Luna hanya memenuhi permintaan terakhir seorang wanita yang Om cintai? Pak Broto terdiam sejenak. Sorot matanya menunjukkan konflik batin yang hebat. Ia tampak berjuang dengan kata-kata yang tepat. Tidak, Luna. Kamu tidak menggantikan siapapun. Ratih adalah bagian yang sangat penting dari masa lalu saya. Dan kenangan tentangnya akan selalu ada di hati saya. Tapi, kamu adalah istri saya sekarang. Kamu adalah masa depan saya saat ini. Kata-kata Pak Broto terasa hambar dan tidak meyakinkan di telinga Luna. Ia tidak merasakan ketulusan yang mendalam di dalamnya. Ia merasa Pak Broto hanya berusaha menenangkannya dengan kata-kata yang terdengar diplomatis, bukan mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Lalu, bagaimana dengan cinta, Om? Tanya Luna dengan suara bergetar. Air matanya kini mengalir lebih deras. Apakah Om mencintai Luna? Apakah ada sedikit saja perasaan cinta di hati Om untuk Luna? Pak Broto kembali terdiam. Keheningan yang panjang dan menyakitkan itu sudah cukup menjadi jawaban yang menyayat hati bagi Luna. Ia tidak melihat secercah pun cinta di mata suaminya. Hanya rasa hormat dan mungkin sedikit rasa tanggung jawab. Air mata Luna akhirnya tumpah tak terkendali. Ia merasa begitu bodoh karena selama ini diam-diam berharap akan ada keajaiban. Akan ada cinta yang tumbuh di antara mereka seiring berjalannya waktu. Ia menikahi seorang pria yang hatinya masih sepenuhnya dimiliki oleh wanita lain. Dan ia hanyalah bagian dari sebuah rencana masa lalu yang rumit. Luna mengerti sekarang, kata Luna dengan suara tercekat di antara isak tangisnya, sambil menghapus air matanya dengan kasar. Pernikahan ini adalah tentang hutang budi keluarga Luna, tentang amanat dari seorang wanita di masa lalu, tapi bukan tentang cinta. Luna hanyalah solusi praktis. Ia bangkit berdiri dengan langkah gontai, merasa tidak sanggup lagi berlama-lama di ruangan yang terasa penuh dengan kepalsuan dan kenangan yang bukan miliknya. Ia merasa tercekik oleh bayang-bayang Ratih yang begitu kuat di rumah mewah ini. Luna permisi, ucapnya singkat, suaranya bergetar menahan tangis, sebelum beranjak pergi menuju kamarnya. Ia meninggalkan Pak Broto yang hanya bisa menatap kepergiannya dengan raut wajah yang penuh penyesalan dan kebingungan, tidak tahu bagaimana cara memperbaiki situasi yang semakin rumit ini. Di dalam kamarnya yang luas dan mewah namun terasa dingin dan kosong, Luna menangis sejadi-jadinya. Ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang tidak pernah ia impikan, terikat pada seorang pria yang tidak mencintainya, dan dihantui oleh bayang-bayang wanita lain. Ia merindukan kebebasan, merindukan cinta yang tulus dan tanpa syarat, dan merindukan dirinya sendiri yang dulu penuh harapan dan impian. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Luna mengunci pintu kamarnya dari dalam. Ia tidak ingin Pak Broto mendekatinya.
Ia membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk merenungkan semua kebenaran pahit yang baru terungkap, untuk menerima kenyataan yang menyakitkan ini, dan untuk memutuskan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Bayang-bayang Ratih terasa begitu kuat dan nyata di rumah mewah ini, seolah menjadi penghalang tak kasat mata yang memisahkan dirinya dan suaminya. Luna merasa harus keluar dari bayang-bayang itu, entah bagaimana caranya, jika ia ingin menemukan kebahagiaannya sendiri, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya memulai. Malam itu, setelah kebenaran pahit terungkap dalam percakapan singkat namun menusuk di ruang keluarga, Luna merasa dunianya runtuh. Terkunci di dalam kamar tidur mewah yang terasa seperti penjara baginya, air mata terus mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Setiap tetes air mata adalah luapan kekecewaan, kesedihan, dan rasa tidak berharga. Ia hanyalah bagian dari sebuah rencana yang disusun oleh orang lain, bukan seorang istri yang dicintai dan diinginkan. Di luar pintu kamarnya yang terkunci rapat, Luna bisa mendengar samar-samar pergerakan Pak Broto. Langkah kakinya yang berat sesekali berhenti tepat di depan pintunya, seolah pria itu ragu-ragu antara mengetuk dan membiarkannya sendiri. Luna membayangkan ekspresi wajahnya, mungkin penuh penyesalan atau kebingungan, namun ia tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk berbicara dengannya saat ini. Ia membutuhkan ruang dan waktu untuk meratapi kenyataan pahit ini, dan mencoba mengumpulkan kepingan hatinya yang hancur. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, langkah kaki itu menjauh dari pintunya, dan Luna mendengar suara pintu kamar Pak Broto tertutup dengan pelan, menandakan bahwa suaminya telah menyerah untuk malam ini. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, mereka tidur terpisah, di bawah atap rumah mewah yang sama namun terpisah oleh jurang emosi yang semakin dalam. Luna merasakan kehampaan yang begitu menusuk, bukan hanya di ranjang king size yang terasa begitu luas dan dingin tanpa kehangatan pelukan, tetapi juga di dalam hatinya yang terasa kosong dan perih. Keesokan paginya, Luna terbangun dengan mata sembab yang terasa perih dan kepala yang berdenyut-denyut. Ia merasa enggan untuk meninggalkan kamarnya, tempat di mana ia bisa menyembunyikan kerapuhannya dari dunia luar. Namun, ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi dan mengurung diri. Ia harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini dan mulai memikirkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Dengan langkah lesu dan tanpa semangat, Luna akhirnya keluar dari kamar dan berjalan menuju ruang makan yang megah namun terasa sunyi. Ia melihat Pak Broto sudah duduk di meja makan panjang, sarapan seorang diri dengan wajah yang tampak lelah dan murung, seolah ia juga menghabiskan malam tanpa tidur nyenyak. Suasana di antara mereka terasa dingin dan canggung, dipenuhi oleh keheningan yang berat. "Selamat pagi, Luna," sapa Pak Broto pelan, suaranya serak dan tanpa semangat, tanpa berani menatap langsung ke matanya. "Selamat pagi," jawab Luna singkat, suaranya datar dan tanpa emosi, lalu duduk di tempatnya tanpa menyentuh makanan lezat yang tersaji di hadapannya. Nafsunya hilang ditelan oleh rasa sakit hatinya. Keheningan kembali menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh denting halus peralatan makan yang digunakan Pak Broto. Luna merasakan jarak yang tak terucapkan tumbuh semakin lebar di antara mereka. Jurang yang semakin dalam setelah kebenaran tentang Ratih dan alasan pernikahan mereka terungkap. Ia merasa seperti orang asing yang berbagi meja makan dengan orang asing lainnya. Setelah menyelesaikan sarapannya dalam diam, Pak Broto beranjak berdiri dengan gerakan lambat. "Saya akan berangkat ke kantor," ucapnya tanpa menatap Luna, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, katakan saja pada pelayan." Luna hanya mengangguk kecil tanpa menjawab. Ia melihat punggung suaminya menjauh, menghilang di balik pintu, dan ia merasa semakin terasing dan kesepian di rumah mewah yang seharusnya menjadi tempatnya berbagi hidup dan cinta. Sepeninggal Pak Broto, Luna berjalan tanpa tujuan di dalam rumah yang terasa begitu besar dan kosong. Langkahnya membawanya berhenti di depan foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang keluarga, sebuah pengingat visual akan ikatan yang terasa begitu rapuh.
Di foto itu, mereka berdua tersenyum kaku. Tampak seperti dua orang asing yang dipersatukan oleh keadaan yang tidak mereka pilih. Luna menyentuh lembut wajahnya di foto itu, mencoba mencari jejak kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan pada hari itu, dan mungkin juga tidak pernah ia rasakan sejak saat itu. Kemudian, ia berjalan menuju ruang kerja Pak Broto, tempat di mana ia menemukan kunci masa lalu yang telah mengubah hidupnya. Kotak kayu itu masih tergeletak di sudut meja, menjadi saksi bisu dari cinta yang hilang dan amanat yang mengikatnya pada kehidupan ini. Dengan tangan gemetar, Luna meraih kotak itu dan membukanya lagi. Ia mengambil buku harian Ratih dan membacanya kembali, mencari petunjuk atau jawaban atas kebingungan dan rasa sakit hatinya. Kata-kata Ratih tentang cinta yang tulus, persahabatan yang erat, dan harapan akan masa depan yang bahagia terasa begitu kontras dengan kehidupannya saat ini. Luna tidak bisa membayangkan betapa besar rasa kehilangan yang dirasakan Pak Broto dan ayahnya ketika wanita itu pergi. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan pahit bahwa keberadaannya di rumah ini adalah hasil dari permintaan terakhir wanita itu, bukan karena cinta atau keinginan Pak Broto. Tiba-tiba, di tengah kesedihannya, sebuah ide mulai tumbuh di benak Luna. Jika Ratih begitu penting dan dicintai oleh Pak Broto dan ayahnya, mungkin ia bisa mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu dari orang-orang yang benar-benar mengenalnya. Mungkin dengan memahami masa lalu Pak Broto dan Ratih, ia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahannya saat ini dan menemukan jalan keluar dari labirin emosi yang menyesakan ini. Luna memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Mungkin ibunya, sebagai orang yang dekat dengan ayahnya dan mungkin juga mengenal Ratih, bisa memberikan perspektif yang berbeda dan berbagi informasi yang tidak ia ketahui. Ia membutuhkan seseorang untuk berbagi beban hatinya yang terasa semakin berat dan mencari nasihat yang bijak. Dengan tekad yang baru meskipun hatinya masih terasa perih, Luna meminta sopir untuk mengantarnya kembali ke rumah orang tuanya. Ia berharap, di tengah kesederhanaan dan kehangatan rumah masa kecilnya, ia bisa menemukan jawaban yang ia cari dan kekuatan untuk menghadapi masa depannya yang terasa begitu tidak pasti. Setibanya kembali di rumah masa kecilnya yang sederhana namun penuh kehangatan, Luna merasakan perbedaan atmosfer yang begitu kontras dengan kemewahan dingin rumah Pak Broto. Di sini, di antara perabotan kayu yang usang dan aroma masakan rumahan yang familiar, ia merasa sedikit lebih tenang. Ibunya, Bu Aminah, menyambutnya di ambang pintu dengan senyum lembut namun matanya menyimpan kekhawatiran yang mendalam saat melihat raut wajah putrinya yang murung. "Ada apa, Nak? Kamu terlihat tidak baik," tanya Bu Aminah dengan suara lembut yang selalu menenangkan hati Luna, sambil memeluk putrinya erat. Pelukan itu terasa seperti oase di tengah gurun kesepian yang selama ini Luna rasakan. Luna membalas pelukan ibunya, menghirup dalam-dalam aroma tubuh ibunya yang khas, aroma kasih sayang dan ketulusan yang sudah lama tidak ia rasakan dalam kehidupan pernikahannya. Ia merasa aman dan terlindungi dalam dekapan ibunya, tempat di mana ia selalu bisa mencurahkan segala isi hati tanpa takut dihakimi. Setelah duduk bersama di ruang tengah yang sederhana, di atas tikar pandan yang sudah usang namun terasa nyaman, Luna akhirnya menceritakan semuanya kepada ibunya. Ia mengungkapkan penemuan-penemuan di ruang kerja Pak Broto, percakapannya yang menyakitkan dengan ayah, dan kenyataan pahit yang tersembunyi di balik pernikahan yang selama ini ia jalani. Bu Aminah mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari bibir putrinya, sesekali menghela napas panjang dan menggenggam erat tangan Luna yang terasa dingin. Air mata kesedihan dan kekecewaan beberapa kali terlihat membasahi pipi Luna saat ia bercerita. "Ratih," gumam Bu Aminah lirih setelah Luna menyelesaikan ceritanya. Nada suaranya membawa serta kenangan yang jauh. "Ibu juga mengenalnya, Nak. Dia gadis yang sangat manis, baik hati, dan penuh semangat. Sudah lama sekali sejak ibu terakhir bertemu dengannya, sebelum ia sakit. Ibu tahu banyak tentang Ratih dan hubungannya dengan ayah dan Om Broto?" tanya Luna penuh harap,
mencari pencerahan dari masa lalu yang kelam ini. Bu Aminah mengangguk pelan, matanya menerawang jauh, seolah melihat kembali ke masa-masa yang telah lama berlalu. Mereka bertiga memang sangat dekat sejak muda. Nak, mereka tumbuh bersama, berbagi impian dan cita-cita. Rati itu seperti adik perempuan bagi ayahmu dan sahabat terbaik bagi Broto. Mereka selalu bersama dalam suka dan duka, seperti tiga serangkai yang tak terpisahkan. Lalu, bagaimana Rati bisa sakit? Tanya Luna hati-hati, merasakan kehati-hatian ibunya saat mengucapkan nama wanita itu. Rati didiagnosis penyakit langka yang sangat serius beberapa tahun sebelum ia meninggal dunia. Jawab Bu Aminah dengan nada sedih dan suara yang sedikit bergetar. Ayahmu dan Broto sangat terpukul mendengar berita itu. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari pengobatan terbaik untuk Ratih, mengeluarkan banyak biaya dan tenaga, tapi takdir berkata lain. Penyakit itu terlalu ganas. Air mata kembali menggenang di mata Luna saat mendengar cerita ibunya. Ia semakin bisa merasakan betapa besar rasa kehilangan yang dirasakan Pak Broto. Kehilangan seorang wanita yang begitu dicintainya dan juga seorang sahabat karib. Lalu, tentang permintaan Rati itu, Bu? Tanya Luna lagi, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menanyakan hal yang paling mengganggunya. Apakah ibu tahu tentang itu? Bu Aminah menghela napas panjang, sebuah desahan yang syarat dengan beban pikiran. Ya, ibu tahu, Nak. Beberapa waktu sebelum Ratih pergi, ia memang meminta ayahmu untuk berjanji akan mencarikan pendamping hidup yang baik untuk Broto. Ia sangat khawatir Broto akan kesepian dan kehilangan arah setelah ia tiada. Ratih ingin Broto bisa menemukan kebahagiaan lagi, meskipun tanpa dirinya. Tapi, kenapa harus Luna, Bu? Tanya Luna dengan suara lirih yang hampir berbisik, menatap mata ibunya dengan tatapan memohon jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Bu Aminah menggenggam tangan Luna semakin erat, mencoba menyalurkan kekuatan dan kasih sayangnya. Nak, saat itu, kondisi ekonomi keluarga kita sedang berada di ujung tanduk. Ayahmu sangat tertekan, merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ketika Broto datang menawarkan bantuan yang sangat besar, melunasi semua hutang dan menjamin masa depan kalian, dengan syarat pernikahan itu, ayahmu merasa tidak punya pilihan lain. Ibu tahu ini adalah beban yang sangat berat untukmu, tapi ibu percaya bahwa Broto adalah pria yang bertanggung jawab dan akan menjagamu sebaik mungkin. Tapi, apakah Om Broto mencintai Luna, Bu? Tanya Luna lagi. Pertanyaan yang terus menghantuinya setiap malam dan membuatnya merasa begitu tidak aman dalam pernikahannya. Bu Aminah terdiam sejenak, menatap Luna dengan tatapan mata yang penuh kasih sayang namun juga menyimpan sedikit keraguan. Ibu tidak tahu isi hati Broto yang sebenarnya. Nak, cinta adalah misteri. Tapi, ibu berharap seiring berjalannya waktu, dengan kesabaran dan pengertian dari kalian berdua, cinta itu bisa tumbuh. Pernikahan kalian memang dimulai bukan atas dasar cinta romantis, tapi bukan berarti tidak ada kesempatan untuk membangun cinta dan kebahagiaan di kemudian hari. Kata-kata ibunya memberikan secercah harapan yang kecil di tengah lautan kekecewaan Luna. Namun, ia masih merasa bimbang dan tidak yakin. Ia merasa seperti hidup di bawah bayang-bayang Ratih yang begitu kuat, dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari sana dan membangun kebahagiaannya sendiri dalam pernikahan ini. Ibu, Luna merasa sangat kesepian di rumah itu. Curhat Luna, air matanya mulai menetes lagi, tidak bisa ia tahan. Semua kemewahan dan fasilitas yang ada terasa hampa tanpa adanya cinta dan kehangatan. Luna merindukan kebersamaan keluarga, merindukan dicintai dengan tulus. Bu Aminah memeluk Luna erat, mengusap punggung putrinya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Ibu mengerti, Nak, ini pasti sangat sulit dan menyakitkan untukmu. Tapi, kamu harus kuat, demi dirimu sendiri dan demi keluarga kita. Cobalah untuk berbicara lagi dengan Broto. Ungkapkan semua perasaanmu yang selama ini kamu pendam. Mungkin
mungkin ada hal yang belum kalian pahami satu sama lain. Komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan. Nasihat ibunya memberikan Luna sedikit kekuatan dan arah. Ia tahu ia tidak bisa terus larut dalam kesedihan dan keputusasaan. Ia harus mencoba mencari jalan keluar, meskipun ia tidak tahu jalan mana yang harus ia tempuh. Mungkin, berbicara dari hati ke hati dengan Pak Broto sekali lagi bisa membuka pintu komunikasi yang selama ini tertutup rapat di antara mereka. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama bersama ibunya, berbagi cerita dan mendapatkan dukungan, Luna merasa sedikit lebih tenang dan memiliki tekad yang lebih kuat. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Broto. Ia akan mencoba mengikuti nasihat ibunya dan berbicara dengan jujur tentang perasaannya kepada suaminya. Ia ingin tahu apakah masih ada harapan untuk membangun sesuatu yang nyata dalam pernikahan mereka, ataukah ia harus menerima kenyataan pahit bahwa ia hanyalah bagian dari masa lalu orang lain dan harus mencari kebahagiaannya sendiri di tempat lain. Dengan nasihat ibunya terngiang di telinga, Luna kembali ke rumah Pak Broto dengan hati yang sedikit lebih tegar. Ia tahu ini tidak akan mudah, namun ia bertekad untuk mencoba membuka komunikasi dengan suaminya. Ia ingin memahami perspektif Pak Broto dan menyampaikan semua gundah gulana yang selama ini ia rasakan. Sesampainya di rumah, Pak Broto belum pulang dari kantor. Luna menghabiskan waktu dengan membaca buku di ruang keluarga, mencoba menenangkan pikirannya. Ia menunggu dengan sabar, berharap Pak Broto bersedia meluangkan waktu untuk berbicara dengannya malam ini. Saat malam tiba, Pak Broto pulang dengan wajah yang tampak lelah. Luna menghampirinya saat ia baru saja memasuki rumah. "Om Broto, bisa kita bicara sebentar?" tanya Luna dengan suara tenang namun penuh harap. Pak Broto menghela napas dan menatap Luna dengan tatapan mata yang sulit dibaca. "Tentu, Luna. Mari kita bicara di ruang kerja." Mereka berdua menuju ruang kerja Pak Broto, ruangan yang menyimpan rahasia masa lalu mereka. Luna duduk di kursi di depan meja kerja, sementara Pak Broto duduk di kursinya, menatapnya dengan ekspresi serius. Luna ingin Om tahu bagaimana perasaan Luna tentang pernikahan ini. Luna memulai dengan suara pelan namun mantap. "Luna tahu semuanya sekarang. Tentang Ratih, tentang permintaan terakhirnya, dan tentang alasan ayah menikahkan Luna dengan Om." Pak Broto terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Saya tahu ayahmu pasti sudah menceritakannya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu." "Luna tidak menyalahkan Om atau ayah," lanjut Luna. "Luna mengerti kalian melakukan itu karena keadaan. Tapi, Luna merasa tidak bahagia. Luna merasa sendiri di rumah ini. Luna merindukan cinta dan kehangatan dalam pernikahan." Pak Broto menatap Luna dengan tatapan mata yang penuh penyesalan. "Saya tahu, Luna. Saya menyadari itu. Saya tidak tahu bagaimana menjadi suami yang baik untukmu. Hati saya masih sulit untuk melupakan Ratih." Pengakuan jujur Pak Broto membuat hati Luna sedikit terenyuh. Ia bisa merasakan betapa besar cinta pria itu pada wanita di masa lalunya. "Tapi, Om," kata Luna lagi, "Luna ada di sini sekarang. Luna adalah istri Om. Apakah tidak ada sedikit pun harapan untuk kita? Apakah Om tidak bisa mencoba membuka hati untuk Luna?" Pak Broto terdiam cukup lama. Sorot matanya menunjukkan perjuangan batin yang hebat. Saya tidak tahu, Luna. Saya tidak yakin apakah saya bisa mencintai orang lain seperti saya mencintai Ratih. Dia adalah bagian terbesar dalam hidup saya." Jawaban Pak Broto terasa seperti pukulan telak bagi Luna. Ia merasa harapan yang sempat tumbuh kembali meredup. "Lalu, apa yang harus Luna lakukan, Om?" tanya Luna dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Apakah Luna harus terus hidup seperti ini, dalam pernikahan tanpa cinta, di bawah bayang-bayang wanita lain?
Pak Broto menatap Luna dengan tatapan mata yang penuh kepedihan. Saya tidak ingin kamu tidak bahagia, Luna. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan. Saya hanya tidak tahu bagaimana memberikannya padamu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu, terasa lebih berat dan menyakitkan dari sebelumnya. Luna merasa berada di persimpangan jalan, tanpa tahu arah mana yang harus ia pilih. Apakah ia harus bertahan dalam pernikahan tanpa cinta demi menjaga nama baik keluarga dan hutang budi? Atau apakah ia harus mencari kebahagiaannya sendiri, meskipun itu berarti melukai hati banyak orang? Mungkin kita butuh waktu, kata Luna akhirnya, suaranya lirih. Waktu untuk saling memahami, waktu untuk melihat apakah ada harapan di antara kita. Luna tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Pak Broto mengangguk pelan. Saya setuju, Luna. Kita coba mencari jalan keluarnya bersama-sama. Malam itu, meskipun tidak ada janji cinta yang terucap, ada sedikit titik terang di antara Luna dan Pak Broto. Mereka sepakat untuk mencoba membuka diri dan mencari pemahaman satu sama lain. Luna tidak tahu kemana arah pembicaraan ini akan membawa mereka. Namun ia berharap akan ada keajaiban yang bisa menumbuhkan cinta di hati mereka. Setelah malam pembicaraan yang jujur di ruang kerja, suasana di antara Luna dan Pak Broto sedikit berubah. Ada upaya dari keduanya untuk menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka, meskipun kecanggungan masih terasa kental. Mereka mulai mencoba berbicara lebih dari sekadar basa-basi tentang kegiatan sehari-hari. Pak Broto mulai bertanya tentang hari Luna, tentang buku yang sedang ia baca, atau bahkan tentang kebun di belakang rumah yang mulai Luna rawat. Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, namun bagi Luna, itu adalah langkah kecil yang berarti. Ia menjawab dengan hati-hati, mencoba untuk tidak terlalu berharap namun juga tidak menutup diri sepenuhnya. Luna juga memberanikan diri untuk bertanya tentang pekerjaan Pak Broto. Meskipun ia tahu pria itu sangat tertutup tentang urusan bisnisnya. Pak Broto menjawab seperlunya, namun Luna menghargai usahanya untuk berbagi sedikit tentang dunianya. Namun, bayang-bayang Ratih masih terasa kuat di antara mereka. Nama itu tidak pernah terucap, namun Luna bisa merasakannya hadir dalam setiap keheningan yang panjang, dalam tatapan mata Pak Broto yang kadang menerawang jauh. Luna mengerti bahwa luka kehilangan itu masih sangat dalam bagi suaminya. Suatu sore, saat Luna sedang menyiram bunga di taman, Pak Broto menghampirinya. Ia berdiri di sampingnya, menatap bunga-bunga yang bermekaran dengan warna-warni yang cerah. Bunga-bunga itu indah, komentar Pak Broto pelan. Kamu pandai merawatnya. Terima kasih, Om, jawab Luna singkat, merasa sedikit gugup dengan kehadiran suaminya di dekatnya. Luna, Pak Broto melanjutkan setelah hening sejenak. Saya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai kehadiranmu di rumah ini. Kamu membuat rumah ini lebih hidup. Kata-kata itu membuat Luna menoleh, menatap wajah Pak Broto yang tampak tulus. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar suaminya mengatakan sesuatu yang lebih pribadi dan positif tentang dirinya. Terima kasih, Om, jawab Luna dengan senyum tipis. Saya tahu saya tidak bisa menggantikan siapapun, lanjut Pak Broto dengan nada rendah. Dan saya tidak akan pernah meminta kamu untuk melakukannya. Tapi, saya bersedia mencoba, Luna. Saya bersedia mencoba untuk membangun sesuatu yang baru denganmu. Jika kamu juga bersedia. Hati Luna berdebar mendengar pengakuan Pak Broto. Ini adalah langkah awal yang ragu, namun ada harapan di dalamnya. Luna juga bersedia mencoba. Om, jawab Luna dengan suara yang lebih mantap. Luna ingin pernikahan ini berhasil. Luna ingin kita bisa bahagia bersama. Setelah percakapan itu, ada sedikit perubahan dalam interaksi mereka. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, meskipun seringkali dalam keheningan yang tidak canggung. Mereka makan malam bersama tanpa terburu-buru,
sesekali bertukar cerita ringan. Pak Broto bahkan mulai mengajaknya berjalan-jalan di taman pada sore hari. Luna merasa ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Mungkin, dengan waktu dan kesabaran, cinta memang bisa bersemi di antara mereka, meskipun pernikahan ini dimulai dari sebuah amanat dan hutang budi. Namun, Luna juga menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang. Bayang-bayang Ratih masih ada, dan luka di hati Pak Broto tidak akan sembuh dalam semalam. Luna harus bersabar dan terus berusaha untuk membangun jembatan komunikasi dan pengertian di antara mereka. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di ruang keluarga, menonton televisi tanpa benar-benar fokus, Luna memberanikan diri untuk bertanya sesuatu yang lebih pribadi. "Om Broto, apakah Om sering mengunjungi makam Ratih?" tanya Luna pelan. Pak Broto terdiam sejenak sebelum menjawab. "Ya, Luna. Saya biasanya pergi setiap minggu. Itu cara saya untuk tetap terhubung dengannya." Luna mengangguk mengerti. Ia tidak merasa cemburu. Ia tahu Ratih adalah bagian penting dalam hidup Pak Broto, dan ia tidak bisa menghapus masa lalu itu. "Mungkin suatu saat Luna bisa ikut?" tanya Luna dengan hati-hati. Pak Broto menoleh, menatap Luna dengan tatapan mata yang menunjukkan keterkejutan. Kamu mau ikut?" "Iya, Om," jawab Luna tulus. Luna ingin menghormati Ratih. Dan mungkin, dengan begitu, Luna bisa lebih memahami Om. Pak Broto terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan dengan senyum tipis. "Baiklah, Luna. Lain kali, kamu bisa ikut dengan saya." Langkah kecil itu terasa begitu berarti bagi Luna. Itu adalah tanda bahwa Pak Broto mulai membuka diri padanya, mulai mengizinkannya masuk ke dalam sebagian kehidupannya, termasuk kenangan tentang masa lalunya. Luna berharap, langkah-langkah kecil ini akan membawa mereka menuju hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Sesuai janjinya, pada suatu pagi di akhir pekan, Pak Broto mengajak Luna bersamanya. Tujuan mereka adalah sebuah pemakaman yang terletak di pinggir kota, tempat peristirahatan terakhir Ratih. Sepanjang perjalanan dalam mobil, suasana terasa hening namun tidak lagi canggung seperti dulu. Luna merasa ada sedikit kehangatan dan penerimaan dari Pak Broto. Ia menatap keluar jendela, melihat pepohonan hijau yang berlalu lalang, dan mencoba membayangkan sosok Ratih yang begitu dicintai suaminya. Sesampainya di pemakaman, Pak Broto menuntun Luna menuju sebuah makam yang sederhana namun terawat dengan baik. Di atas pusara itu tertulis nama, Ratih Ayu Lestari, dengan tanggal lahir dan tanggal meninggal. Di samping nisan, tertanam beberapa bunga mawar putih yang tampak segar. Pak Broto berdiri di depan makam itu dengan tatapan mata yang penuh kerinduan. Luna berdiri di sampingnya, memberikan ruang bagi suaminya untuk mengenang masa lalunya. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam yang masih terpancar dari wajah Pak Broto. Setelah beberapa saat hening, Pak Broto berjongkok dan membersihkan beberapa helai daun kering yang jatuh di atas pusara. Luna ikut berjongkok di sampingnya, membantu membersihkan area sekitar makam. "Ratih sangat menyukai mawar putih," kata Pak Broto pelan, tanpa menatap Luna. "Dulu, setiap ulang tahunnya, saya selalu memberikannya buket mawar putih." Luna mengangguk mengerti. Ia merasakan sentuhan lembut di hatinya. Ia tidak merasa cemburu pada kenangan itu. Justru, ia merasa lebih memahami sisi lembut dan romantis dari Pak Broto yang selama ini tersembunyi. "Dia pasti wanita yang sangat istimewa," komentar Luna dengan tulus. Pak Broto menoleh, menatap Luna dengan senyum tipis yang penuh kesedihan. "Ya, Luna. Ratih adalah wanita yang luar biasa. Dia adalah segalanya bagi saya." Mereka berdua kembali terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Luna bisa merasakan betapa besar kehilangan yang dirasakan Pak Broto, dan ia mulai mengerti mengapa pria itu begitu sulit membuka hatinya untuk orang lain. Setelah cukup lama berada di pemakaman,
Pak Broto mengajak Luna untuk pulang. Di dalam mobil, suasana terasa lebih tenang. Pak Broto tampak lebih rileks, seolah kunjungan ke makam Ratih memberikannya kedamaian. "Terima kasih sudah ikut dengan saya, Luna," kata Pak Broto tiba-tiba, memecah keheningan. "Sama-sama, Om," jawab Luna dengan senyum lembut. Luna senang bisa menemani Om. Sejak hari itu, Luna beberapa kali ikut Pak Broto berziarah ke makam Ratih. Setiap kali mereka berkunjung, Luna merasa ada ikatan yang lebih kuat yang terjalin di antara dirinya dan suaminya. Ia mulai melihat sisi lain dari Pak Broto, sisi yang penuh dengan cinta dan kesetiaan, meskipun cinta itu tertuju pada wanita lain di masa lalunya. Luna tidak lagi merasa terancam oleh bayang-bayang Ratih. Ia mulai menerima bahwa Ratih adalah bagian penting dalam hidup Pak Broto. Dan ia tidak bisa menghapus masa lalu itu. "Mungkin, suatu saat Luna bisa ikut?" tanya Luna dengan hati-hati. Pak Broto menoleh, menatap Luna dengan tatapan mata yang menunjukkan keterkejutan. Kamu mau ikut?" "Iya, Om," jawab Luna tulus. Luna ingin menghormati Ratih. Dan mungkin, dengan begitu, Luna bisa lebih memahami Om. Pak Broto terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan dengan senyum tipis. "Baiklah, Luna. Lain kali, kamu bisa ikut dengan saya." Langkah kecil itu terasa begitu berarti bagi Luna. Itu adalah tanda bahwa Pak Broto mulai membuka diri padanya, mulai mengizinkannya masuk ke dalam sebagian kehidupannya, termasuk kenangan tentang masa lalunya. Luna berharap, langkah-langkah kecil ini akan membawa mereka menuju hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Sesuai janjinya, pada suatu pagi di akhir pekan, Pak Broto mengajak Luna bersamanya. Tujuan mereka adalah sebuah pemakaman yang terletak di pinggir kota, tempat peristirahatan terakhir Ratih. Sepanjang perjalanan dalam mobil, suasana terasa hening namun tidak lagi canggung seperti dulu. Luna merasa ada sedikit kehangatan dan penerimaan dari Pak Broto. Ia menatap keluar jendela, melihat pepohonan hijau yang berlalu lalang, dan mencoba membayangkan sosok Ratih yang begitu dicintai suaminya. Sesampainya di pemakaman, Pak Broto menuntun Luna menuju sebuah makam yang sederhana namun terawat dengan baik. Di atas pusara itu tertulis nama Ratih Ayu Lestari, dengan tanggal lahir dan tanggal meninggal. Di samping nisan, tertanam beberapa bunga mawar putih yang tampak segar. Pak Broto berdiri di depan makam itu dengan tatapan mata yang penuh kerinduan. Luna berdiri di sampingnya, memberikan ruang bagi suaminya untuk mengenang masa lalunya. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam yang masih terpancar dari wajah Pak Broto. Setelah beberapa saat hening, Pak Broto berjongkok dan membersihkan beberapa helai daun kering yang jatuh di atas pusara. Luna ikut berjongkok di sampingnya, membantu membersihkan area sekitar makam. "Ratih sangat menyukai mawar putih," kata Pak Broto pelan, tanpa menatap Luna. "Dulu, setiap ulang tahunnya, saya selalu memberikannya buket mawar putih." Luna mengangguk mengerti. Ia merasakan sentuhan lembut di hatinya. Ia tidak merasa cemburu pada kenangan itu. Justru, ia merasa lebih memahami sisi lembut dan romantis dari Pak Broto yang selama ini tersembunyi. "Dia pasti wanita yang sangat istimewa," komentar Luna dengan tulus. Pak Broto menoleh, menatap Luna dengan senyum tipis yang penuh kesedihan. "Ya, Luna. Ratih adalah wanita yang luar biasa. Dia adalah segalanya bagi saya." Mereka berdua kembali terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Luna bisa merasakan betapa besar kehilangan yang dirasakan Pak Broto, dan ia mulai mengerti mengapa pria itu begitu sulit membuka hatinya untuk orang lain. Setelah cukup lama berada di pemakaman, Pak Broto mengajak Luna untuk pulang. Di dalam mobil, suasana terasa lebih tenang. Pak Broto tampak lebih rileks, seolah kunjungan ke makam Ratih memberikannya kedamaian. "Terima kasih sudah ikut dengan saya, Luna," kata Pak Broto tiba-tiba, memecah keheningan.
Sama-sama, Om, jawab Luna dengan senyum lembut. Luna senang bisa menemani Om. Sejak hari itu, Luna beberapa kali ikut Pak Broto berziarah ke makam Ratih. Setiap kali mereka berkunjung, Luna merasa ada ikatan yang lebih kuat yang terjalin di antara dirinya dan suaminya. Ia mulai melihat sisi lain dari Pak Broto, sisi yang penuh dengan cinta dan kesetiaan, meskipun cinta itu tertuju pada wanita lain di masa lalunya. Luna tidak lagi merasa terancam oleh bayang-bayang Ratih. Ia mulai menerima bahwa Ratih adalah bagian penting dalam hidup Pak Broto, dan ia tidak bisa menghapus masa lalu itu. Namun, ia juga mulai percaya bahwa ia memiliki kesempatan untuk membangun masa depannya sendiri bersama Pak Broto. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di ruang keluarga, Pak Broto tiba-tiba meraih tangan Luna. Genggamannya terasa hangat dan tulus. "Luna," kata Pak Broto dengan tatapan mata yang lembut. Saya mungkin tidak bisa memberikan kamu cinta yang sama seperti yang saya berikan pada Ratih. Tapi, saya bisa memberikan kamu rasa hormat, perhatian, dan kesetiaan saya. Saya ingin kita bisa bahagia bersama." Hati Luna berdebar mendengar kata-kata Pak Broto. Itu bukanlah janji cinta yang membara, namun itu adalah pengakuan yang tulus dan sebuah awal yang baik. "Luna juga ingin bahagia bersama Om," jawab Luna dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. "Luna akan bersabar dan berusaha. Luna percaya, kita bisa membangun cinta kita sendiri." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Luna merasa ada kehangatan yang nyata di antara dirinya dan Pak Broto. Bayang-bayang Ratih masih ada, namun Luna tidak lagi merasa terancam olehnya. Ia percaya, dengan waktu dan usaha, cinta mereka akan bersemi, meskipun berawal dari sebuah ziarah ke masa lalu. Sejak malam pengakuan itu, hubungan antara Luna dan Pak Broto perlahan namun pasti mengalami perubahan yang signifikan. Kehadiran Luna tidak lagi hanya sebatas formalitas seorang istri, melainkan mulai mengisi ruang kosong di hati Pak Broto yang selama ini terpaut pada kenangan masa lalu. Pak Broto mulai menunjukkan perhatian yang lebih nyata kepada Luna. Ia tidak lagi hanya bertanya basa-basi, tetapi benar-benar mendengarkan cerita Luna tentang harinya. Ia bahkan mulai memberikan kejutan-kejutan kecil, seperti membawakan bunga kesukaan Luna atau mengajaknya makan malam romantis di luar rumah. Luna pun semakin terbuka dan jujur kepada Pak Broto tentang perasaannya. Ia tidak lagi ragu untuk berbagi tawa dan keluh kesahnya. Ia merasa Pak Broto mulai menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan yang ia butuhkan. Mereka mulai menemukan kesamaan dalam hal-hal sederhana. Mereka berdua ternyata menyukai musik klasik, dan seringkali menghabiskan malam dengan mendengarkan alunan melodi yang menenangkan di ruang keluarga. Mereka juga sama-sama menikmati suasana tenang di taman belakang rumah, tempat Luna dengan telaten merawat bunga-bunga. Perlahan, kehangatan mulai terasa di rumah mewah itu. Tawa Luna tidak lagi terdengar sumbang, dan senyum Pak Broto terlihat lebih sering dan tulus. Jarak fisik di antara mereka pun semakin menipis. Mereka mulai terbiasa duduk berdampingan saat menonton televisi atau sekadar menikmati kebersamaan dalam diam. Suatu malam, setelah makan malam yang diiringi percakapan hangat dan tawa ringan, Pak Broto menggenggam tangan Luna di atas meja. Tatapan matanya lembut dan penuh arti. "Luna," katanya pelan. "Terima kasih. Terima kasih karena kamu sudah sabar dan mau menerima saya apa adanya. Saya merasa beruntung memiliki kamu di sisi saya." Hati Luna berdebar mendengar kata-kata tulus itu. Ia bisa merasakan perubahan yang nyata dalam diri Pak Broto. Pria itu mulai membuka hatinya untuknya. "Luna juga beruntung memiliki Om," jawab Luna dengan senyum bahagia. "Luna percaya kita bisa membangun cinta kita sendiri, meskipun jalannya tidak mudah." Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Broto mencium kening Luna dengan lembut. Itu adalah ciuman tanpa nafsu, namun penuh dengan rasa hormat dan kasih sayang.
Luna merasakan kehangatan menjalari tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka. Cinta yang berbeda dari cinta Pak Broto kepada Ratih, namun cinta yang tulus dan mendalam, yang tumbuh dari rasa saling menghormati, menghargai, dan memahami. Luna tidak lagi merasa hidup di bawah bayang-bayang Ratih. Ia kini merasa menjadi bagian penting dalam hidup Pak Broto, seorang istri yang dicintai dan diinginkan. Masa lalu Pak Broto tetap menjadi bagian dari dirinya, namun itu tidak lagi menjadi penghalang bagi kebahagiaan mereka saat ini. Suatu pagi, Luna terbangun dan mendapati Pak Broto sudah tidak ada di sampingnya. Namun, di atas bantalnya, tergeletak sehelai mawar putih yang masih segar. Luna tersenyum. Ia tahu, meskipun Ratih akan selalu menjadi bagian dari hati Pak Broto, kini ada ruang yang lebih besar untuknya di sana. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Pagi itu terasa begitu cerah, secerah hatinya. Ia menatap taman yang hijau, tempat bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Ia merasa bahagia dan bersyukur atas perjalanan cintanya yang tidak biasa ini. Ia telah dinikahi duda kaya teman ayahnya demi masa depannya. Namun kini, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar materi. Cinta yang tulus dari seorang pria yang akhirnya membuka hatinya untuknya. Kehidupan Luna dan Pak Broto berjalan semakin harmonis. Cinta yang tumbuh di antara mereka semakin kuat, mewarnai hari-hari mereka dengan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, membicarakan tentang impian-impian yang ingin mereka wujudkan. Namun, kebahagiaan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Luna tidak sengaja mendengar percakapan telepon Pak Broto dengan seseorang yang tidak ia kenal. Nada bicara Pak Broto terdengar tegang dan khawatir. "Saya tidak mengerti mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran seperti ini," kata Pak Broto dengan suara rendah namun penuh penekanan. "Kita sudah sepakat sejak awal." Luna yang sedang berjalan melewati ruang kerja Pak Broto, menghentikan langkahnya tanpa berniat menguping. Namun, rasa ingin tahu membuatnya tetap berdiri di dekat pintu. "Tapi, ini menyangkut nama baik perusahaan," lanjut Pak Broto. "Saya sudah menjamin semuanya. Jangan sampai kamu merusak kepercayaan saya." Setelah percakapan itu berakhir, Pak Broto keluar dari ruang kerja dengan wajah yang tampak tegang. Ia terkejut melihat Luna berdiri di dekat pintu. "Apa yang kamu dengar, Luna?" tanya Pak Broto dengan nada khawatir. Luna merasa tidak enak karena telah mendengar percakapan pribadi suaminya. "Maaf, Om. Luna tidak sengaja lewat. Tapi, Om tampak khawatir. Apa terjadi sesuatu?" Pak Broto menghela napas dan mengusap wajahnya dengan tangan. "Ini masalah bisnis, Luna. Tidak perlu kamu khawatirkan." Namun, Luna bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah bisnis biasa. Raut wajah Pak Broto menunjukkan tekanan yang besar. Beberapa hari kemudian, Luna melihat Pak Broto semakin sering menerima telepon dan terlihat lebih murung dari biasanya. Ia juga seringkali pulang larut malam dari kantor. Luna merasa khawatir dan ingin tahu apa yang sedang terjadi, namun ia ragu untuk bertanya lebih jauh. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam dalam keheningan yang tidak biasa, Luna memberanikan diri untuk bertanya lagi. "Om Broto, apakah semuanya baik-baik saja?" Luna melihat Om tampak sedang ada masalah. Pak Broto menghela napas dan meletakkan sendoknya. Ia menatap Luna dengan tatapan mata yang penuh pertimbangan. "Sebenarnya, ada sedikit masalah dalam proyek properti terbaru saya," kata Pak Broto akhirnya. "Ada salah satu investor yang tiba-tiba menarik diri, dan ini bisa berdampak besar pada keuangan perusahaan." Luna mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami kekhawatiran suaminya. Ia tahu betapa pentingnya bisnis bagi Pak Broto. "Apakah ada yang bisa Luna bantu, Om?" tanya Luna dengan tulus. Pak Broto tersenyum tipis dan meraih tangan Luna.
Terima kasih, Luna. Tapi ini masalah yang cukup rumit dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Kamu tidak perlu khawatir. Saya pasti bisa mengatasinya. Namun, Luna tidak bisa sepenuhnya tenang. Ia melihat betapa tertekannya Pak Broto, dan ia ingin memberikan dukungan yang ia butuhkan. Ia ingat bagaimana Pak Broto selalu ada untuk keluarganya saat mereka mengalami kesulitan ekonomi dulu. Kini, ia ingin membalas kebaikannya. Malam itu, Luna tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan masalah yang sedang dihadapi Pak Broto. Ia merasa ingin melakukan sesuatu, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Keesokan harinya, Luna memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Mungkin ayahnya, sebagai sahabat dekat Pak Broto dan juga seorang pengusaha, bisa memberikan saran atau bantuan. Luna menghubungi ayahnya dan menceritakan kekhawatirannya tentang Pak Broto. Ayahnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ayah juga mendengar tentang masalah proyek Broto. Kata ayahnya, ini memang situasi yang sulit. Tapi Broto pria yang pintar dan pekerja keras. Ayah yakin dia bisa mencari solusinya. Tapi, Luna ingin membantu. Yah, apakah ada yang bisa Luna lakukan? Tanya Luna dengan nada cemas. Ayahnya terdiam sejenak. Mungkin kehadiranmu dan dukunganmu sudah sangat berarti baginya. Nak, teruslah berada di sisinya dan berikan dia semangat. Itu mungkin lebih berharga dari bantuan materi. Nasihat ayahnya membuat Luna merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa dalam situasi sulit seperti ini, dukungan emosional dan kehadiran orang yang dicintai adalah hal yang paling dibutuhkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu berada di sisi Pak Broto dan memberikan kekuatan yang ia butuhkan untuk melewati badai kecil ini. Luna mengikuti nasihat ayahnya. Ia berusaha untuk selalu berada di sisi Pak Broto, memberikan dukungan moral dan menciptakan suasana yang tenang di rumah. Ia menemani Pak Broto saat sarapan dan makan malam, mendengarkan keluh kesahnya dengan penuh perhatian, dan memberikan semangat tanpa banyak bertanya. Ia melihat bagaimana Pak Broto berjuang keras untuk menyelesaikan masalah proyeknya. Pria itu seringkali bekerja hingga larut malam, menerima telepon penting bahkan di akhir pekan. Luna merasa kagum dengan dedikasi dan ketangguhan suaminya. Suatu malam, saat Pak Broto tampak sangat lelah dan frustrasi, Luna menghampirinya di ruang kerja. Ia membawa secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Om Broto terlihat sangat lelah. Kata Luna lembut, mengusap bahu suaminya dengan sayang. Pak Broto menghela napas dan menyandarkan kepalanya di bahu Luna. Masalah ini ternyata lebih rumit dari yang saya kira. Luna, saya takut saya akan mengecewakan banyak orang. Luna menggenggam tangan suaminya erat. Om Broto tidak akan mengecewakan siapapun. Luna percaya pada Om. Om adalah pria yang kuat dan bertanggung jawab. Om pasti bisa melewati ini. Kata-kata Luna tampak memberikan sedikit ketenangan bagi Pak Broto. Ia memejamkan matanya sejenak, menikmati kehangatan dan dukungan dari istrinya. Terima kasih, Luna, bisik Pak Broto pelan. Kehadiranmu sangat berarti bagi saya saat ini. Luna tersenyum dan mengecup lembut pelipis suaminya. Ia merasa bahagia bisa menjadi sandaran bagi pria yang kini ia cintai. Beberapa minggu berlalu dengan penuh ketegangan. Luna terus memberikan dukungan tanpa lelah kepada Pak Broto. Ia berusaha menciptakan suasana rumah yang nyaman dan damai agar suaminya bisa beristirahat dengan tenang setelah seharian berjuang. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, Pak Broto membawa kabar baik. Ia berhasil menemukan solusi untuk masalah proyeknya dan perusahaan kembali stabil. Raut wajahnya tampak lega dan senyumnya kembali merekah. Malam itu, mereka merayakan keberhasilan itu dengan makan malam romantis di rumah. Pak Broto menggenggam tangan Luna di atas meja. Tatapan matanya penuh dengan rasa terima kasih dan cinta. Luna, kata Pak Broto dengan suara lembut.
Saya tidak tahu apa jadinya saya tanpa dukunganmu selama ini. Kamu adalah kekuatan saya. Saya semakin yakin bahwa keputusan saya untuk menikahi kamu adalah keputusan yang tepat. Hati Luna menghangat mendengar pengakuan tulus dari suaminya. Ia tahu, badai kecil yang menerpa justru semakin mempererat ikatan cinta di antara mereka. Mereka telah melewati masa sulit bersama, dan itu membuat hubungan mereka semakin kuat dan bermakna. Luna juga berterima kasih pada Om, jawab Luna dengan senyum bahagia. Luna senang bisa menjadi bagian dari hidup Om dan selalu berada di sisi Om, dalam suka maupun duka. Malam itu, cinta di antara mereka terasa begitu nyata dan kuat. Mereka telah membuktikan bahwa pernikahan yang dimulai bukan atas dasar cinta romantis pun bisa bersemi dan tumbuh menjadi ikatan yang indah dan abadi, asalkan ada rasa saling menghormati, pengertian, dan dukungan. Luna merasa bersyukur atas perjalanan cintanya yang unik ini. Ia telah dinikahi duda kaya teman ayahnya demi masa depannya. Namun ia mendapatkan lebih dari sekadar masa depan yang terjamin. Ia mendapatkan cinta sejati dari seorang pria yang akhirnya membuka hatinya untuknya.